Salam, perkenalkan nama saya Aceh Nufus, kelas C semester 6. Hari ini kita akan membahas materi tentang keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Ada 4 aspek yang kita harus pelajari. Yang pertama, pengertian keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan perkondisi peserta didik agar minat dan perhatiannya terpusat pada apa yang dipelajarinya. Kegiatan membuka pembelajaran yang dilakukan pada awal perkuliahan. Pada saat ini, tenaga peserta didik mengemukakan tujuan yang akan dicapai, menarik perhatian peserta didik, memberi acuan, dan membuat kaitan antara materi yang dikuasai oleh peserta didik dengan bahan yang akan dipelajarinya. Sedangkan keterampilan menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang calon guru untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Usaha menutup pembelajaran tersebut dimaksudkan mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam belajar. Harus dilakukan guru tidak saja pada akhir jam pembelajaran, tetapi juga pada akhir setiap kegiatan dari inti pembelajaran yang inti pembelajaran yang diberikan selama jam pembelajaran itu. Seperti hal kegiatan pembelajaran, seperti hal membuka pembelajaran, kegiatan menutup pembelajaran. Pembelajaran juga dicakup urut-urutan kegiatan rutin seperti guru memberi tugas di rumah, tetapi yang ada kegiatan langsung. Contohnya seperti menyampaikan materi belajar. Contohnya seperti guru menyampaikan materi langsung. Kita masuk di bagian yang kedua, tujuan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran yaitu ada keterampilan membuka pembelajaran yaitu ada 4 aspek. Yang pertama, sebagai calon guru harus membantu mempersiapkan diri agar sejak mula sudah dapat membayangkan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, sebagai calon seorang guru harus menimbulkan minat dan perhatian peserta didik pada apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, sebagai calon seorang guru harus membantu peserta didik untuk mengetahui batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang keempat, sebagai calon seorang guru harus membantu peserta didik untuk mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal baru yang akan dipelajari atau belum dipelajari atau yang belum dikenalnya. Sedangkan tujuan keterampilan menutup pembelajaran yaitu ada 2 bagian. Yang pertama, mengetahui tingkat keberhasilan pendidik dalam mempelajari materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai seorang guru harus mengetahui tingkat keberhasilan tenaga peserta didik dalam pembelajaran.
Kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Manfaat keterampilan membuka dan menutup pembelajaran mempunyai pengaruh terhadap proses hasil belajar. Jadi, manfaat membuka dan menutup pembelajaran yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, timbulnya perhatian dan motivasi siswa untuk menghadapi tugas-tugas yang akan dikerjakan. Yang kedua, siswa mengetahui dan dengan pasti batas-batas tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga, siswa mempunyai gambaran jelas tentang pendekatan-pendekatan yang mungkin diambil dalam pembelajaran bagian dari suatu mata pelajaran. Yang keempat, siswa mengetahui hubungan-hubungan antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang baru yang akan dipelajari atau yang masih asing baginya. Yang kelima, siswa dapat menggabungkan fakta-fakta, keterampilan-keterampilan atau konsep-konsep yang mencakup dalam suatu peristiwa. Yang keenam, siswa dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mempelajari pembelajaran itu, sedangkan guru dapat mengetahui tingkat keberhasilan dalam mengajar. Kita masuk di bagian yang keempat, yaitu prinsip-prinsip keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Sebagaimana keterampilan mengajar lainnya, ada prinsip-prinsip yang mendasari penggunaan komponen membuka dan menutup pembelajaran yang harus ditimbangkan oleh guru. Ada beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, dalam usaha menarik perhatian atau motivasi siswa, guru hendak memilih cara yang relevan dengan isi tujuan pembelajaran. Cara atau usaha yang sifat-sifat dicari atau dibuat dengan kehendaknya dihindarkan. Cerita singkat atau lawak yang tidak akan hubungan dengan pembelajaran sementara bisa memikat siswa tetapi akan gagal dalam mewujudkan kelangsungan pembelajaran. Yang kedua, berurutan kesinambungan. Aktivitas yang ditempuh oleh seorang guru dalam memperkenalkan dan memungkinkan kembali pokok-pokok penting pembelajaran kehendaknya merupakan bagian dari kesatuan yang utuh. Baik, terima kasih atas penjelasan saya. Salam.